Nah, orang yang biasanya tertawan dengan masa lalu, hidupnya nggak ada sukacita, hidupnya nggak ada damai. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat populer mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan harapan yang indah. Orang yang hidupnya, pikirannya masih ditawan sama masa lalu, pasti nggak ada damainya, pasti nggak ada sukacitanya. Saya lagi konseling seorang teman yang sakit-sakitan karena hidup di masa lalu, dan dia bilang, gimana ya cara ngelepasin pikiran ini, menghantui saya hari lepas hari, padahal itu pikiran-pikiran yang nggak bener. Padahal dia mulai perkatakan firman hari lepas hari, dia mulai bilang, Tuhan aku tawan pikiranku. Dia mulai perkatakan firman setiap hari, sampai akhirnya dibebaskan. Yang kedua, orang yang masih diperbudak sama masa lalu adalah orang yang selalu merasa gak layak di hadapan Tuhan. Selalu merasa Tuhan marah, Tuhan gak layakkan saya, Tuhan gak berkenan sama saya. Bahkan akhirnya doa-doanya diisi dengan kalimat-kalimat seperti begitu, layakkan aku Tuhan, Tuhan jangan marah sama aku Tuhan, Tuhan jangan hukum aku Tuhan, kalimat-kalimat yang betul-betul salah. Akhirnya dia nggak ngerti bahwa Yesus sudah selesaikan semuanya, karyanya di kayu salib, dengan memetraikan, dengan mengatakan finish, selesai, teleo, tetelestai. Hidupnya diperbudak sama masa lalu. Mazmur 107 ayat 9, Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan kasih sama kita. Bapak Ibu tinggal recheck sendiri sama diri sendiri. Apakah saya kehilangan sukacita dan damai sejahtera? Ada kemungkinan besar saya masih hidup di masa lalu. Apakah saya hidupnya hari ini merasa nggak layak di hadapan Tuhan? Jangan-jangan saya masih diperbudak sama kesalahan saya di masa lalu, atau apa yang orang pernah lakukan dalam hidup saya, sehingga saya rasa bersalah, saya rasa tertuduh, saya rasa jijik, saya merasa nista di hadapan Tuhan. Dan orang yang masih hidup di masa lalu adalah orang yang kehilangan arah. Kekekalan yang ditempatkan di dalam hidup manusia yang saya katakan tadi, dia nggak ngerti, dia kehilangan arah, dia bingung. Akhirnya dia mengatakan, panggilan hidup saya itu apa ya Pak? Dia bingung karena mencari, nggak tahu arahnya, nggak ngerti bahwa Tuhan menempatkan talenta, kepribadian, kehebatan, kreativitas, karunia di dalam sini. Dia nggak paham zona kekuatannya. Dia hidupnya kehilangan arah. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Orang-orang seperti ini akhirnya kehidupan penyembahan, praise dan worshipnya terganggu dan gak ngerti arti daripada pujian penyembahannya kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Pujian itu adalah sesuatu selebrasi yang kita berikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu pujian. Mudah, pujian itu mudah. Kita memuji Tuhan kalau kita rasa semuanya baik-baik saja toh. Terima kasih Tuhan. Pujian. Penyembahan itu masuk ke dalam inti daripada hati, karena penyembahan itu berarti mengorbankan diri sendiri dan mengatakan, saya menanggalkan keinginan pribadi, saya menanggalkan semua sampah dalam hidupku, aku menanggalkan semua keinginanku, dan aku mau setiap hari tindakan dan pikiranku hanya untuk Engkau ya Tuhan. Itu penyembahan. Orang yang memuji dan memuji Tuhan belum tentu dia menyembah Tuhan. Saya ulangi, orang yang memuji Tuhan, mengatakan oh Tuhan baik, belum tentu hidupnya menyembah Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang pasti dalam hidupnya ada pujian,
di dalam dirinya. Pujian itu mudah ketika semuanya baik-baik saja. Pujian berubah menjadi penyembahan ketika di dalam keadaan sulit kita katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau tetap baik sekarang dan sampai selama-lamanya. Walaupun aku lagi nangis, walaupun terjadi kesulitan, aku tetap memuji namamu. Aku tahu Engkau sedang kerja, aku gak lihat hari ini, mata rohaniku bukakan Tuhan. Tiba-tiba pujiannya dia berubah menjadi penyembahan. Pujian mudah, penyembahan sulit. Itu sebabnya kehidupan kita yang diberikan kekekalan di dalam sini udah dikasih arahnya ke sini. Kalau setiap hari kita mulai katakan, Tuhan, apapun yang terjadi aku tetap menyembahmu. Pikiran dan hatiku aku tawan untuk Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi aku tetap akan deklarasi Engkau baik dalam hidupku Tuhan. Itu penyembahan. Itu adalah orang yang mulai merdeka dari masa lalunya. Dia mulai mengerti arah kehidupan. Dan pelan-pelan sukacita dirasakan. Sukacita diletakkan di dalam roh. Bagaimana bisa dirasakan di dalam jiwa ketika ini terjadi penyembahan? Sukacita, damai sejahtera itu buah roh. Udah dikasih sama Tuhan, tetapi tidak dirasakan di dalam jiwa. Tidak dirasakan di dalam jiwa karena jiwanya dipenuhi dengan sampah. Tapi ketika jiwa dipenuhi dengan penyembahan, perlahan-perlahan sukacita dan damai sejahtera mulai merasuki kehidupan manusia. Dia mulai mengerti arah kehidupannya, dibukain sama Tuhan sendiri. Banyak orang tanya gini sama saya panggilan hidup saya apa ya? Ya embo, ya tahu ya, kamu yang harus tahu dong. Masa aku harus tahu panggilan hidupmu? Ya kamu yang tanya sama Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, engkau meninggalkan dan menanggalkan apapun yang lain yang ada dalam hidupmu, arah kehidupan makin jelas. Karena kekekalan ditaruh dalam sini. Semua kita punya arah kehidupan masing-masing. Tinggalkan masa lalu.